Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi ya untuk anak-anak kelas 6. Nah, sekarang apa kabar kalian? Ada yang lagi sakit nggak hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kalau sehat berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Coba hari ini siapa yang belum hadir ini ya? Kira-kira Fabio. siapa saja yang belum hadir? Fabio. Oh ya, mungkin jaringannya Fabio belum dapat ini ya. Untuk hari ini, ya. Hari ini ya, kita awali dengan berdoa dulu. Coba ada yang mau memimpin doa? Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Belum belajar, mari kita berdoa. Dan anak-anak ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat untuk Garuda Pancasila ini bentuknya ini apa ini anak-anak? Ini burung. Burung Garuda. Berarti burung adalah termasuk salah satu jenis hewan ya. Iya, hewan ya. Yang akan kita pelajari sesuai dengan tema hari ini ya. Silakan perhatikan di sini ya. Untuk hari ini kita belajar tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku pembelajaran 4 ya. Oke, anak-anak, di mana hari ini kita akan belajar 2 hal ya. Pertama, kalian nanti akan dapat menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian kalian juga dapat menemukan ide pokok dan kesimpulan. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita kan sudah belajar itu ya, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenis ya, vivipar, vivipar, dan ovovivipar. Kan gambar berikut. Ya. Ini adalah peta Asia Tenggara. Kita sudah belajar tentang ASEAN ya kemarin ya. ASEAN ada 10 negara, di mana dari 10 negara ini semuanya sangat menyukai namanya ikan bandeng. Ini namanya ikan bandeng ya. Apakah kalian suka juga makan ikan bandeng? Siapa yang suka makan ikan bandeng? Suka. Tentunya kalian pernah ya, walaupun sekali 2 kali pasti pernah ini. Apalagi yang sering pasti suka. Ya, ikan bandeng sangat terkenal. Bahkan ikan bandeng ini sangat kuat untuk hidup ya. Hidupnya itu bisa di laut, juga bisa di air tawar maupun air payau. Jadi tidak seperti ikan lain. Kalau misalnya ikan lain kan ikan emas itu akan mati kalau ditaruhnya misalnya di laut ya, seperti itu. Kalau ikan ini, ikan bandeng sangat kuat. Nah, ngomong-ngomong masalah ikan bandeng ya, kita bicara tentang ikan bandeng. Coba kalian amati teks berikut ini. Silakan diamati ya teks berikut ini. Pak Boy ingin salah satu anak, coba Dewa Bayu, baca paragraf ini Dewa Bayu. Membawa satu ikan ke sekolah untuk bagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Iya, terima kasih Dewa Bayu ya. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, coba Bapak ingin Abelia Putri. Ada Abelia Putri? Ada. Abel, nyalakan kameranya ya. Coba baca paragraf berikutnya, yang kedua ini. Silakan. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Oke, terima kasih Abelia. Nah, jadi ceritanya Edo ini punya oleh-oleh ikan bandeng ya. Nah, tapi jumlahnya hanya 6. Waktu itu temennya datang ada 6 orang. Kemudian tiba-tiba 3 orang teman lainnya ikut bergabung. Jadi semua temannya ada berapa anak sekarang? 9. Sedangkan ikannya ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang Edo bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Coba sekarang perhatikan
Coba baca nomor 1. Untuk siapa ya kira-kira ya di sini ya? Siapa yang bersedia? Diar, coba Diar. 1. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga temannya lainnya datang? Nah, apa yang harus dilakukan oleh Edo? Diar, yaitu Menerima ketiga temannya. iya, berarti Edo tetap harus menerima ketiga temannya ya, walaupun ikannya pas-pasan, ternyata datang lagi temannya ya harus diterima begitu ya. Siapa yang mau menjawab? Nomor 2. Aku Abelia, coba Abelia. tidak memaksa Dini untuk meminta bagi Cina. Ya, tidak memaksa diri ya. Jadi tiga temannya Edo itu jangan memaksakan diri untuk meminta bagian, kan mereka tiba-tiba datang kemudian minta bagian, itu tidak boleh. Coba kita cek jawabannya. Ya. Oke, jawabannya betul ya. Coba untuk yang ketiga siapa? Yang mau menjawab? Coba. Aku. Baca dulu pertanyaannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Nah, apa yang dilakukan? Harus Bermusyawarah. Iya, betul. Harus bermusyawarah. Tentunya harus bermusyawarah. Nah, bicara tentang musyawarah, kita akan belajar mengenai hal berikut ini ya, tentang sila Pancasila. Ada berapa anak-anak? Ada 5. Di mana kita akan belajar mengenai ini sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh pelaksanaan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan ya. Coba kita amati video berikut ini tentang pemilihan ketua kelas ya. Kalian simak baik-baik ya. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu. Ke depan. Anak-anak. Oke, baik ya anak-anak. Nah, video tentang pemilihan ketua kelas sudah kalian lihat bersama ya. Sekarang coba Bapak ingin bertanya, siapa yang mau menjadi pemenang dalam pemilihan ketua kelas tadi? Bagus. Bagus ya. Dapat berapa suara si Bagus? 20 suara. Kemudian si Andre dapat berapa suara? 10. Pemenangnya ditentukan berdasarkan suara yang paling banyak. Seperti itu adalah salah satu contoh bentuk musyawarah di sekolah. Sila keempat ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Jadi jika ada masalah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, yaitu sila keempat ini menjadi pedomannya. Sesuai dengan sila keempat bahwa sebaiknya setiap masalah itu dilakukan ya, dipecahkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Nah, sekarang tadi ya mengenai ikan bandeng tadi, apakah jawaban kalian mengenai teks ikan bandeng sudah sesuai dengan penerapan nilai sila keempat? Sudah sesuai atau belum tadi jawaban kalian? Sesuai. Sesuai ya, ya sesuai karena tadi bermusyawarah. Nah, sekarang apa sih Pak mengenai pengamalannya itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, masalah keluarga harus diselesaikan dengan musyawarah. Misalnya ini di dalam keluarga ada ayah, ibu, adik, kakak ya. Misalnya kakak itu dibelikan baju baru, adiknya kamu ngamuk ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan musyawarah. Apakah harus dibelikan lagi? Apakah adiknya nanti nunggu dibelinya nanti lebaran aja? Nah, itu harus musyawarah ya dengan keluarga. Contoh kedua yaitu apa ini kira-kira anak-anak mereka sedang apa? Kumpul, Pak. Gambarnya Pemilihan capres. Iya, baik itu presiden atau bahkan kepala desa juga. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan kepala desa. Jadi yang memilih adalah masyarakatnya itu sendiri ya. Contoh ketiga yaitu tadi mengikuti pemilihan ketua kelas dan tertib ya. Iya. Contoh keempat yaitu
Apa? Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi kalau usul kamu itu ditolak, ya, kamu harus berlapang dada dengan memaksa. Itu tidak boleh, ya. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak ya. Coba sekarang Pak Bayu ada game ya, ada apa ice breaking. Nanti kalau kalian melihat warna, tolong sebutkan ya. Kalau warnanya hitam, berarti kamu teriak coba. Nah, ini ada ini ya, coba. Nah, sekarang anak-anak, kalian pernah mengenal lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pernah. Ayo kita Ayo belajar tentang silat. sekarang Pak Bayu ada tugas nih, ada tugas ya di dinding ya. Tes ini sudah Pak Bayu bagikan di grup WA. Sekarang coba masih ingat tidak mengenai ide pokok? Ada yang masih ingat tentang ide pokok, anak-anak? Gagasan utama dalam suatu paragraf. Kita kan sudah belajar waktu itu ya mengenai ide pokok dan ide penjelas. Sekarang Pak Bayu ingin siapa ini yang mau membacakan tentang? Oke, silakan. Digolongkan ke dalam kelompok lalu mereka langsung ikut ke darat dan memiliki ciri untuk melindungi diri dari masa dengan cara Tidak melindungi diri. Ide pokok adalah gagasan utama. Berarti kira-kira jawabnya apa ide pokoknya? Cicak adalah hewan melata. Cicak adalah Iya betul. Cicak adalah hewan melata karena ini bicara tentang cicak. Ya betul ya, cicak adalah hewan melata. Berikutnya coba bacakan. binatang ini biasanya menggunakan salah satunya adalah nyamuk. Dalam mencari mangsanya, cicak juga dibantu dengan kelebihan dalam mencari mangsanya. Cicak juga dibantu dengan kelebihan sama empat kakinya yang bisa merayap dibanding dan memudahkannya dapat memangsa. Nah sekarang apa kira-kira ide pokoknya, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Iko. Aku untuk memangsa. Untuk memangsa. Ya, karena tadi sudah bicara masalah cicak, berarti cicak menggunakan lidahnya untuk memangsa ya makanannya. Makanan cicak apa anak-anak? Makanan cicak Nyamuk adalah dan serangga. Iya. Oh, kayak betul nyamuk dan serangga. Nah, sekarang Pak Boy ada soal lagi nih. Coba buka grup WA-nya. Sekarang coba kerjakan ini kita sudah belajar mengenai dua hal ya. Yaitu pertama pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Kemudian yang kedua kita sudah belajar mengenai kesimpulan dan juga ide pokok ya. Kita sudah belajar hal tersebut. Nah, anak-anak ya, yang kita pelajari dalam hari ini itu ada terkandung nilai moralnya, yaitu dalam menyelesaikan masalah, utamakanlah musyawarah daripada bertengkar dengan orang. Ya, ada soal terakhir, ini dikerjakan setelah Google Meet berakhir ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, kita sudah bertanya jawab, berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira pertama, apa saja kegiatan yang paling kamu sukai dalam pembelajaran hari ini? Coba. Bernyanyi. Bernyanyi ya, tadi bernyanyi apa? Nok, Nang. Bernyanyi apa? Bernyanyi Garuda, Pancasila, dan Cicak-cicak cicak-cicak di dinding. Salah satu siswa ada yang mau tampil untuk memimpin doa. Oh, Dewa Bayu. Ya, Dewa Bayu. Coba kamu katanya. Ya. Kamu berani tampil ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini. Nanti besok kita akan lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak. Ya, nanti akan dihubungi melalui grup WA enak ya untuk pengumumannya. Terima kasih ya. Silakan boleh keluar dari Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.